Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Belajar dan Pembelajaran yang akan membawakan materi mengenai teori belajar sosial dari Albert Bandura. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Igusti Ayu Uciari Wahyuni dengan NIM 21130111016 dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Yang kedua ada saya sendiri atas nama Niputu Pika Aristini dengan NIM 21130111033 dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Yang ketiga ada Ika Dek Dwi Budiarte dengan NIM 21130111014 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama mengenai pengertian teori belajar sosial, yang kedua mengenai jenis-jenis teori belajar sosial, yang ketiga mengenai faktor-faktor teori belajar sosial, yang keempat mengenai kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial, yang kelima mengenai hubungan teori sibernetik dengan teori belajar sosial, dan yang terakhir mengenai implikasi dari teori belajar sosial. Adapun materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah sebuah hasil perkembangan besar dari teori behaviorisme tradisional yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil dari interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Nah, di sini Bandura mengembangkan teorinya untuk membahas mengenai cara-cara untuk mengendalikan peristiwa dalam hidup, mengenai pengaturan diri atas pikiran-pikiran dan tindakan. Nah, di sini terdapat dua prinsip dasar dari teori belajar sosial. Yang pertama ada imitation dan yang kedua adalah modeling. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri teori belajar sosial. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Kemudian yang kedua ada pembiasaan merespon atau conditioning dan peniruan atau imitation. Yang ketiga, mempelajari respon baru melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, seperti guru. Yang keempat, memperoleh kemampuan melalui kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan, dan dengan tingkah yang sesuai. Kemudian yang keenam, mengutamakan terbentuknya hasil belajar melalui stimulus respon. Dan yang terakhir, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis teori belajar sosial. Terdapat tiga. Yang pertama, observational learning. Nah, pengetahuan baru diperoleh dengan mengobservasi perilaku orang lain. Nah, terdapat 4 tahap dari observational learning. Yang pertama ada attentional phase, yang kedua retentional phase, yang ketiga reproductional phase, dan yang terakhir adalah motivational phase. Yang pertama ada attentional phase. Fase pertama dalam belajar dengan observasi adalah memberikan perhatian kepada sebuah model, di mana secara umum siswa memberikan perhatian kepada peran atau lakon siapa yang atraktif, berjaya, menarik, dan populer. Yang kedua ada retentional phase. Nah, ketika guru-guru mendapat perhatian siswa, mereka pasti ingin siswa tersebut meniru perilaku pada saat itu, dan kemudian memberikan siswa kesempatan untuk praktek atau berlatih. Yang ketiga ada reproduction phase. Nah, selama fase reproduksi, siswa mencoba untuk mencocokkan perilaku mereka dengan model-model. Nah, di dalam kelas, penilaian terhadap belajar siswa dimulai pada fase ini. Kemudian ada yang terakhir yaitu motivational phase. Nah, pada tahap akhir dari proses belajar observasional adalah motivasi. Di sini, siswa akan meniru sebuah model sebab mereka percaya bahwa melakukannya akan meningkatkan kesempatan mereka untuk memperkuatnya. Nah, jenis teori belajar sosial yang kedua adalah vicarious learning. Vicarious learning adalah pengalaman kontinuitas dan interaksi dengan lingkungan yang merangsang organisme melalui efikasi diri untuk memodifikasi lingkungan dalam hubungan timbal balik. Dalam proses ini, seseorang belajar dengan cara memperhatikan model dan membayangkan seolah-olah mengalami sendiri apa yang dialami model tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu self-regulated learning.
Di sini, Bandura menduga bahwa orang mengamati perilaku mereka sendiri, kemudian nilainya dengan standar mereka sendiri, dan memperkuat atau menghukum diri mereka sendiri. Nah, itu dia pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dari teori belajar sosial. Yang pertama ada harapan. Harapan atau ekspektasi berarti pengetahuan seseorang yang mampu mewujudkan apa yang ia inginkan dari lingkungannya. Yang kedua ada belajar observasional yang berarti seorang individu mendasari pengetahuannya dengan mengobservasi orang lain dalam lingkungannya. Yang ketiga ada kapabilitas behavioral yang berarti merujuk kepada fakta bahwa pengetahuan seseorang diperlukan untuk mempengaruhi perilakunya. Yang keempat ada efikasi diri yang berarti keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang kelima ada determinisme resiprokal yang berarti orang saling meniru perilaku saat mereka berinteraksi. Yang terakhir ada reinforcement yang berarti respon dari orang lain yang dapat memperkuat atau melemahkan suatu perilaku seseorang. Baik, selain faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kepribadian seseorang menurut Bandura. Yang pertama ada faktor personal. Menurut Bandura, yang dimaksud faktor personal yaitu pembawaan, kepribadian, dan temperamen. Di mana Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Bandura mendefinisikan self-regulated learning sebagai suatu keadaan di mana individu yang belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, memonitor motivasi dan tujuan akademik, mengelola sumber daya manusia dan benda, serta menjadi perilaku dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam proses belajar. Baik, selanjutnya ada faktor lingkungan. Bandura menjelaskan dalam memahami perilaku seseorang diperlukan untuk memahami interaksi seseorang tersebut dalam lingkungannya, seperti lingkungan keluarga, teman sebayanya, atau lingkungan masyarakat lainnya. Sehingga diperlukan tingkat penyesuaian diri untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat individu berada. Yang ketiga, ada faktor perilaku. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang dilakukan secara terus-menerus antara personal, environment, dan behavior. Bandura juga menyatakan bahwa hampir semua fenomena belajar dihasilkan dari pengalaman langsung yang terjadi melalui pengamatan perilaku orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Bandura, hasil belajar itu bukan hanya dilihat dari kognitifnya saja, melainkan dapat dilihat dari perubahan perilaku yang akan berdampak terhadap lingkungan tempat individu tersebut berada. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa prinsip teori sosial kognitif Bandura ada 3 variabel, yaitu personal, lingkungan, dan perilaku. Ketiga variabel tersebut satu sama lain akan saling berkaitan dan saling berhubungan secara terus-menerus. Baik, selanjutnya ada kelebihan dari teori belajar sosial. Yang pertama, lingkungan dan perilaku seseorang berpengaruh pada sistem kognitif. Yang kedua, meniru perbuatan orang lain yang bertujuan ingin dipuji oleh gurunya. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan antar manusia. Yang keempat, memberikan kesempatan yang lebih kepada manusia untuk saling berinteraksi. Yang kelima, mengenal lingkungannya untuk menciptakan pengalaman baru dan pengetahuan baru. Yang keenam, meniru perbuatan orang lain yang bertujuan ingin dipuji oleh gurunya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai kekurangan teori belajar sosial. Adapun kekurangan dari teori ini yaitu yang pertama, memerlukan pengkajian ulang mengenai peniruan tingkah laku untuk mendalami sesuatu yang ditiru. Yang kedua, timbulnya kemungkinan peniruan tingkah laku yang bersifat negatif atau bersifat buruk. Yang ketiga, mengabaikan aspek perbedaan manusia mengenai kekuatan motivasi yang disadari dan tidak disadari. Yang keempat, fungsi kognitif yang menjadi sentral dari variabel pribadi tidak mendapat elaborasi yang cukup, sehingga cakupan proses kognitif bisa menjadi sangat luas mencakup kepribadian seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan teori sibernetik dengan teori belajar sosial. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Cara belajar secara sibernetik terjadi jika peserta didik mengolah informasi, memonitorinya, dan menyusun strategi yang berkenan dengan informasi tersebut.
Contoh implementasi teori sibernetik dalam proses pembelajaran ini ialah dengan menggunakan monitor langsung yang sering disebut dengan video call atau dengan menggunakan aplikasi seperti Skype, Viber Video, webcam, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Adapun model pembelajaran sibernetik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, comparative learning, di mana dalam pembelajaran komparatif, guru memberikan stimulasi berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai tes kemampuan persyaratan siswa, sehingga siswa akan aktif berpikir. Yang kedua, open-ended learning, di mana tujuan dari pembelajaran open-ended ini ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Yang terakhir, saya akan memaparkan mengenai implikasi teori belajar sosial. Adapun implikasinya yaitu yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, menerapkan pembelajaran kontekstual, komparatif, dan kolaboratif. Yang kelima, peserta didik belajar dengan mengamati tingkah laku orang lain, yaitu gurunya. Yang keenam, menggambarkan konsekuensi perilaku yang secara efektif untuk menurunkan perilaku yang negatif. Yang ketujuh, guru harus membantu peserta didik dalam menetapkan harapan yang realistis untuk prestasi akademiknya. Yang kedelapan, guru perlu menyediakan situasi sosial yang kondusif agar modeling learning terlaksana serta mudah dipahami. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari teori belajar sosial Albert Bandura yaitu teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor perilaku memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Bandura mengembangkan model deterministik resiprokal yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Dan teori ini menjelaskan tentang perilaku manusia yang berupaya membuat suatu keputusan dan menggunakan suatu proses pengembangan yang ada demi melakukan suatu komunikasi dengan orang lain, baik individu serta lingkungannya. Pada saat individu melakukan komunikasi dengan lingkungannya, maka akan terjadi suatu komunikasi individu terhadap faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu tersebut dengan faktor-faktor lingkungannya serta tempat tinggalnya tersebut. Kepribadian peserta didik berkembang melalui proses pengamatan, di mana peserta didik belajar melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama pemimpin atau orang yang dianggap mempunyai nilai lebih dari orang lain. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 8. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni.